Seusai Presiden Joko Widodo menelepon Kapolri Jenderal Polisi Sigit, sejumlah preman yang melakukan pungli di Pelabuhan Tanjung Priok akhirnya dibekuk oleh pihak kepolisian pada Jumat 11 Juni. Seorang preman berinisial SJ menceritakan bagaimana proses pemungutan liar yang ia lakukan bersama sejumlah teman-temannya. SJ mengaku dari hasil memalakan sopir truk kontainer, dalam kurun waktu 8 jam ia bisa mendapatkan uang Rp250.000. SJ menuturkan ada 5 tahap pemungutan liar yang dilakukan bersama sejumlah rekan-rekan di sana. Pemungutan liar tersebut dimulai dari pos 1 atau pintu masuk truk kontainer. Sopir truk kemudian bertemu dengan penjaga keamanan atau satpam di lokasi yang juga meminta uang pungutan liar sebesar Rp2.000. Selanjutnya, sopir truk memberikan uang Rp2.000 di bagian survei-in untuk melancarkan bongkar muat. Tak sampai di situ, sopir truk kontainer juga harus membayar Rp2.000 lagi di tempat wasing pelabuhan. Kemudian pungutan liar kembali dilakukan di bagian kerani pelabuhan. Sopir truk kontainer diminta membayar sebesar Rp5.000. SJ menuturkan dirinya berperan melakukan pungutan liar di kerani tracking. Ia mengaku bisa mendapatkan Rp250.000 dalam kurun waktu 8 jam. SJ menuturkan uang Rp250.000 tersebut didapatnya dari hasil pungli dari pukul 7 pagi hingga 3 sore. Uang tersebut nantinya akan dibagi dengan sejumlah rekan pungli di sana. SJ menuturkan pungutan liar di sana sudah lama terjadi sehingga menjadi hal yang lumrah. Ia bahkan menuturkan sopir truk kontainer juga sudah mengerti dan memaklumi hal tersebut. Meski menjadi kebiasaan, masih ada pula sopir yang enggan memberikan uang itu. Jika hal tersebut terjadi, SJ mengatakan maka pihak pelabuhan akan memperlambat proses angkut barang. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 63 orang yang melakukan pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penangkapan tersebut adalah buntut dari laporan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo pada Kamis 10 Juni. H+1 mendapat laporan tersebut, Polri berhasil menangkap sejumlah preman yang melakukan kriminalitas di kawasan Tanjung Priok. Sebenarnya bisa diceritakan di titik mana saja Mas menariki pungli tersebut? Di titik pos 1 pada pintu masuk, kontainer masuk, ketemu security menerima uang Rp2.000. Terus masuk lagi ke survei in, di survei kontainer tersebut supir memberikan uang Rp2.000. Terus masuk lagi ke tempat washing pencucian, supir pun ngasih Rp2.000. Langsung dia menuju ke kerani, dibongkarlah itu kontainer, ngasih uang Rp5.000. Terima kasih. Nah, kalau Mas sendiri bagiannya apa nih, Mas? Kerani, Pak. Setiap uang yang diterima Mas sendiri nominalnya berapa, Mas? Sekitar Rp50.000. Kemarin dari sopir kontainer menceritakan kepada Presiden bahwa ketika tidak memberikan uang maka barang tidak diangkat. Emang benar, Mas? Bukan tidak diangkat, paling diperlambat saja untuk proses bongkarnya. Kenapa demikian, Mas? Ya, biar dia memberikan uang tip itu kepada kami. Biasanya kisaran berapa mereka memberikan uang tersebut? Rp5.000. Rp5.000. Nah, seharian satu shift Mas menjaga itu dapat berapa, Mas? Sekitar Rp250.000. Itu satu shift dari jam 7 sampai jam 3 sore. Rp250.000 hanya untuk satu orang saja atau emang dibagi-bagi nantinya? Dibagi-bagi sama satu grup kerani di situ. Praktek pungli ini sudah berapa lama, Mas? Kemungkinan sebelum saya masuk sana juga udah ada. Jadi mungkin dari dulunya udah ada kali, Pak. Berarti ini memang sudah kebiasaan lama ya, Mas? Iya, kebiasaan lama dan supir juga udah ngerti, jadi tidak perlu saya pinta juga mereka ngasih gitu, Bang. Dari pihak petugas sendiri biasanya memberikan kode terhadap supir nggak kalau bahwa harus memberikan uang nih kalau pengen cepet? Nggak perlu pakai kode, mereka ngasih bon bongkar plus di belakang itu ada uang Rp5.000-nya. Tapi memang masih ada banyak juga supir yang tidak memberi uang tersebut, Mas? Ada aja yang tidak memberi dan kami juga bongkar. Tetap kita kerjakan, cuman memperlambat saja, diperlambat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.